Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para kung mania di seluruh Nusantara dan para teman-teman yang selalu semangat dan setia mengikuti tutorial-tutorial saya dalam membuat sangkar perkutut tentunya. Oke, di video saya kali ini saya akan memberikan sedikit cara atau teknik ya untuk membagi jarak jeruji untuk diameter lingkaran yang berbeda-beda. Nah, karena sebelumnya ada beberapa teman yang bertanya yaitu tentang jarak jerujinya dan jumlah jeruji yang kita butuhkan dalam membuat sangkar ya. Nah, tapi sebenarnya untuk menghitung jumlah jeruji atau jarak jeruji itu bukan dari diameter lalu kita kalikan atau kita bagi ya teman-teman. Jadi teknik ini akan saya bagikan ke teman-teman cara membagi jarak jeruji atau menghitung jumlah jeruji yang mau kita pakai ya saat membuat sangkar perkutut. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan bagi dulu jarak jeruji untuk diameter yang paling besar ini ya. Ini diameternya 43 teman-teman. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan saat kita mau membagi jarak jeruji yaitu teman-teman bisa mencoretnya bebas di sebelah mana aja ya. Nah, misalnya di sini, ini bebas ya. Mau di mana saja itu bebas. Kita kasih satu coretan di sini. Lalu teman-teman bisa menyiapkan satu batang jeruji ya, yang lentur seperti ini dari bambu ya, jeruji seperti ini. Lalu teman-teman bisa membaginya menjadi dua dulu ya teman-teman. Jadi dari coretan hitam ini kita bagi, misalnya kita harus ke kanan dulu ya teman-teman. Ini harus kita tempel tepat di garis tadi yang sudah kita coret, lalu kita tarik seperti ini teman-teman. Oke, nah lalu kita coret, dikasih tanda sedikit aja teman-teman ya, dikasih tanda hitam sedikit di ujung jeruji yang paling ujung ini ya, tepat di ujung jeruji ini kita kasih coret sedikit seperti ini. Oke, sudah. Nah, tadi kalau tadi kita ambil yang kanan, lalu kita ambil yang sebelah kiri teman-teman. Jadi seperti teknik yang awal, kita taruh ujung jeruji ini di coretan yang kita coret awal tadi ya. Lalu kita lingkarkan seperti ini. Nah, ini dicoret lagi di ujung ya, di ujung seperti ini. Oke, setelah mendapatkan dua coretan ini kita dapat dari pembagian satu coretan yang awal tadi ya teman-teman. Jadi sisanya di sini itu kita bagi dua teman-teman. Oke, kita bagi dua. Ini kita misalnya coret di sini teman-teman. Lalu sebelah sini. Oke, gini. Nah, lalu ini kita coret tengahnya teman-teman. Nah, sini teman-teman. Nah, setelah ini kita bisa menghapusnya untuk coretan yang tadi. Nah, di sini kita sudah mendapatkan dua coretan teman-teman. Jadi di sini dan di sini ya. Nah, ini kanan kirinya pembagiannya sudah sama teman-teman. Lalu kita bagi dua lagi ya teman-teman. Kita bagi dua lagi sama teknik yang awal. Kita taruh di ujung sini, kita lingkarkan. Ini dikira-kira saja teman-teman ya, dikira-kira kita ambil tengahnya gitu ya, kira-kira di sini. Kita coret. Nah, seperti ini. Nah, kalau tadi dari sini, sekarang kita ambil dari sini teman-teman. Nah, coretan ini kita taruh tepat di coretan. Lalu setelah ini teman-teman bisa guntingnya lagi dan kita coret lagi teman-teman. Nah, di sini kita sudah mendapatkan dua coretan ya. Nah, coretan ini kita bagi tengah teman-teman. Bagi dua di tengah ini ya. Lalu kita bisa membuangnya coretan yang tadi teman-teman.
Nah, di sini kita sudah berhasil membagi dua teman-teman ya, dari lingkaran sini dan sini. Oke, lanjut. Lalu kita lanjut ke sebelahnya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, yang ini bisa kita hilangkan lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi lingkaran berdiameter 43 ini sudah berhasil kita bagi 4 ya teman ya. Lalu kalau kita membaginya 8, tinggal kita bagi tengah lagi teman-teman. Oke, kita taruh seperti biasa coretannya ini. Lalu kita coret dikira-kira saja teman-teman ya. Jadi awalnya kita kira-kira saja tengahnya di mana. Lalu kita coret seperti ini. Nah, coretan ini akan menjadi patokan untuk pembagian sebelah kanannya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita mendapatkan dua coretan seperti ini, lalu kita bagi tengah. Ini teman-teman. Lalu coretan ini bisa kita pakai untuk lingkaran-lingkaran sebelahnya teman-teman ya. Ini kita coret lagi di sini. Oke, lanjut. Nah, jadi lingkaran yang berdiameter 43 cm ini sudah berhasil saya bagi menjadi 8 bagian teman-teman. Jadi di setiap coretan ini itu ukurannya sudah sama ya. Nah, 8 coretan ini bisa kita buat acuan untuk sokonya teman-teman. Jadi kalau teman-teman membuat sangkar perkutut dengan menggunakan soko, teman-teman bisa menggunakan 8 titik ini untuk tempat sokonya itu teman-teman ya. Oke, setelah menjadi 8 bagian seperti ini, teman-teman bebas setiap kolomnya ini mau diisi berapa titik ya, itu untuk jerujinya ya teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. Pertama kita coret dikira-kira saja, kira-kira tengah. Oke, di sini. Lalu kita ambil sebelah sini. Nah, setelah dapatkan dua coretan ini, lalu kita ambil tengahnya teman-teman. Lalu ini kita hapus. Nah, setelah begini teman-teman bisa misalnya kita kolom ini mau kita kasih 5 titik misalnya ya. Jadi teman-teman bisa ambil tengah lagi seperti ini, lalu kita kasih 2 titik di setiap sisinya gitu teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, begitu juga yang ini teman-teman, kita ambil tengahnya dulu, lalu 2 kolom ini, kolom sini kita kasih 2 titik teman-teman ya. Lanjut yang sebelah sini. Nah, seperti teman-teman, jadi setiap kolom ini isinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ada 11 jeruji teman-teman. Jadi 11 ini kalau kita kali 8 jadinya 88 jeruji ya yang kita pakai untuk satu sangkar ini. Tapi misalnya kalau teman-teman ingin lebih rapat lagi atau lebih banyak jerujinya, teman-teman bisa memberikan titik yang lebih banyak, misalnya seperti ini. Terus misalnya mau kita kasih jeruji yang lebih banyak teman-teman ya. Jadi misalnya kita bagi tengah lagi di sini, lalu di sini. Nah, di setiap kolomnya ini teman-teman bisa mengasih 3 titik seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk jika teman-teman lebih suka untuk jeruji yang lebih rapat ya, kalau ini standar gitu ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman lebih suka yang agak sedikit jerujinya, mungkin teman-teman bisa membaginya lebih sedikit lagi ya untuk kolom ini ya. Tapi nah, jika teman-teman lebih suka yang rapat seperti ini, teman-teman bisa melakukan hal ini
di kolom-kolom berikutnya teman-teman. Jadi semuanya jumlahnya tinggal kita kalikan. Kalau ini kolomnya misalnya satu kolomnya isinya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah 15 ini dikali 8 ini teman-teman. Jadi itu jumlah jeruji yang kita butuhkan. Kalau yang ini misalnya tadi 11 dikali 8 teman-teman ya. Nah ini untuk diameter 43 teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukannya bebas mau dikasih jeruji berapa. Begini cara pembagian jarak jerujinya. Jadi kalau kita sudah menemukan 8 kolom seperti ini, kita akan mendapatkan jarak jeruji yang sama di setiap sisinya ya. Jadi jarak jerujinya itu akan sama gitu teman-teman ya. Misalnya kalau kita membagi untuk diameter yang lebih kecil misalnya, nah seperti ini ya teman-teman, ini diameternya 35, tekniknya sama. Kita awalnya kita kasih satu coretan bebas di mana saja di sini, terus kita lingkarkan seperti teknik yang pertama tadi ya. Oke, kita lingkarkan seperti ini. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berhasil membagi lingkaran berdiameter 35 ini menjadi 8 bagian teman-teman, sama dengan yang ini ya. Jadi setiap coretan ini tepat ya teman-teman. Jadi ini di sini, 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 dan ini sama dengan ini. Nah ini kita sudah berhasil mendapatkan bagian yang tepat. Untuk pengisian jarak jerujinya teman-teman bebas mau setiap kolomnya ini dikasih berapa. Kalau misalnya 11 ya semua 11. Dan yang kecil ini pun juga tekniknya sama. Kalau ini 11 ya, kalau ini 11 ya di sini harus 11 teman-teman ya. Jadi pembagiannya akan sama. Oke, contohnya seperti ini. Ini sekedar contoh saja ya teman-teman. Misalnya tengahnya di sini kita ambil tengahnya juga. Terus kalau kita ambil tengah di sini kita ambil tengah juga. Di sini tengah juga. Nah, kalau kita ingin mengisinya 11 jeruji, jadi di sini kita kasih 2 titik, 2 titik, 2 titik, 2 titik. Oke, nah sini juga sama teman-teman ya. Jadi di sini ada 2 titik, sini 2 titik, 2 titik, 2 titik. Nah seperti ini teman-teman. Lakukan ini hingga semuanya sudah dicoret teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu bingung-bingung membagi jarak jeruji bagaimana caranya, karena ada beberapa teman-teman yang masih kebingungan ya. Mungkin dari teman-teman yang masih bingung itu bagaimana caranya membagi jarak jeruji ya, kok bisa sama atau hitungannya bisa sama, nggak lebih atau kurang satu gitu teman-teman ya. Nah jadi tekniknya seperti ini agar kita bisa mendapatkan jumlah jeruji yang sama untuk diameter yang berbeda ya teman-teman. Nah sekarang yang paling kecil ini pun tekniknya juga sama. Sini kita akan coret kira-kira saja di sebelah mana, bebas. Oke. Oke teman-teman, nah sekarang kita sudah mendapatkan 8 bagian teman-teman. Nah, di sini kita akan ambil tengah, kita ambil tengah, ambil tengah. Nah, kalau kita ingin memberi 11 jeruji seperti yang ini tadi ya, jadi di sini kita bagi 4 kolom dulu, lalu setiap kolomnya kita isi 2 titik. Seperti ini teman-teman. Lakukan ini hingga kolom-kolom sudah terisi dengan coretan-coretan pembagian titik jeruji ini ya teman-teman. Nah beginilah teknik saya dalam membagi jarak jeruji ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang semangat belajar membuat sangkar. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan teman-teman bisa komentar di bawah ini, dan jika teman-teman ingin bertanya-tanya langsung dengan saya bisa melalui WA yang sudah saya terapkan di bawah ini teman. Oke, saya sudahi dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.